Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apa, dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Hari ini adalah pertemuan kedua mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Ya, saya akan memulai. Nah, ini. Nah, baik, kita mulai ya. Perencanaan dan evaluasi kesehatan. Pertemuan kedua berbicara tentang konsep perencanaan suatu kegiatan atau program kesehatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan definisi perencanaan atau planning dalam sebuah program kesehatan yang dijalankan oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Minggu ini kita mencoba memahami konsep perencanaan dan suatu kegiatan yang akan kita kerjakan atau kita laksanakan. Program-program kesehatan di Indonesia seharusnya tetap mengacu pada tujuan global, ya. Jadi, kalau dahulu sebelum 2015 ada tujuan global yang kita kenal dengan Millennium Development Goals, ya, atau MDGs 2015. Dan kemudian yang nanti ada atau sekarang saat kita belajar ini adalah SDGs atau Sustainable Development Goals atau SDGs 2030, ya. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan, mahasiswa mampu memahami bahwa perencanaan yang baik adalah langkah awal keberhasilan suatu program kesehatan. Mahasiswa juga mampu merancang sebuah konsep rencana kegiatan. Nah, ini adalah ilustrasi sebuah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan di sekolah dan usia sekolah dasar ya. Ini Anda perhatikan bahwa yang memberikan promosi kesehatannya bukan orang Indonesia rupanya ya, karena wajahnya kelihatan seperti orang asing. Nah, namun Anda bisa lihat bahwa bagaimana materi yang mereka berikan adalah tentang olahraga dan poster yang mereka gunakan pun tidak rumit, ya. Dan melihat anak-anak mengacungkan jari, rasanya ini adalah ilustrasi yang menyenangkan dan dipahami oleh anak-anak sehingga anak-anak tahu ya ketika ditanya sesuatu maka rupanya mereka mengacungkan jari menyatakan saya ya saya dapat menjawab pertanyaan itu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari program kesehatan. Ini bicara tentang planning, planning, planning ya. Nah, planning dalam manajemen. Beberapa pengertian manajemen adalah manajemen sendiri berarti rangkaian kegiatan untuk mengatur orang lain dan kita sendiri adalah bagian dari organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, manajemen adalah proses di mana pelaksanaan dari suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi. Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditentukan dengan menggunakan sekelompok orang. Ya, ini adalah beberapa pengertian manajemen. Nah, manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan atau non-tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan melalui program-program kesehatan yang diadakan. Nah, ini adalah Al Gulick ya, menyatakan bahwa manajemen meliputi
Ada proses planning atau perencanaan, organizing, kemudian staffing, ya, menetapkan pelaksananya, kemudian directing, memberi pengarahan, coordinating atau melakukan tugas fungsi koordinasi, reporting atau melaporkan, ya, melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan, kemudian budgeting, ya, budgeting ya, biasanya budgeting adalah berbicara tentang sumber daya keuangan, ya. Nah, ini adalah tujuan perencanaan. Silalahi A 1996 menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut. Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. A way to anticipate dan offset change. Ya. Perencanaan memberikan pengarahan atau direction kepada administrator-administrator maupun non-administrator. Perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih atau overlapping, kita sering mendengar, dan pemborosan waktu, pemborosan uang, dan pemborosan tenaga pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Yang keempat atau D, perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Nah, ini adalah batasan perencanaan. Perencanaan adalah proses merumuskan masalah-masalah di masyarakat. Kemudian menentukan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Dan menentukan kebutuhan apa untuk kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Dan mencari bahkan menentukan sumber daya yang sudah tersedia, ya. Kemudian menetapkan tujuan program yang paling pokok atau paling utama dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa perencanaan mempunyai manfaat atau berguna, yakni dengan adanya perencanaan kita mengetahui tujuan dan cara-cara atau langkah-langkah mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, dengan adanya perencanaan kita dapat tahu jenis dan struktur organisasi. Kemudian yang C adalah jenis dan jumlah staf dan uraian tugas. Masih ingat tadi tentang staffing. Kemudian yang D adalah sejauh mana efektivitas kepemimpinan, ya, baik di level atas maupun di level menengah. Kemudian E adalah bentuk dan standar pengawasan yang seperti apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan yang akan berlangsung kelak, ya. Itu adalah manfaat perencanaan. Adakah kerugian dalam perencanaan? Mari kita lihat. Nah, ini adalah selain tadi ada berikutnya ya, selain apa namanya manfaat tadi, perencanaan. Nah, tadi ada manfaat, rupanya masih ada ya. Perencanaan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan. Ya, perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Ya, perencanaan akan dipakai sebagai alat ukur atau alat pengukur hasil kegiatan yang dicapai. Kemudian perencanaan memberi suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya, terutama pengawasan. Nah, ini tadi yang tadi sempat saya singgung adalah kerugian perencanaan. Perencanaan mempunyai keterbatasan dalam hal ketepatan informasi dan fakta-fakta tentang masa yang akan datang. Tentu saja ketika kita merencanakan hari ini, kita hanya bisa memprediksi masa datang. Tapi apakah tepat atau tidak, maka belum tentu.
Ya, itu yang disebut keterbatasan dalam perencanaan. Perencanaan juga memerlukan biaya yang cukup banyak, ya. Karena tadi kita diharapkan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak produktif, jangan sampai kita kehilangan waktu, kehilangan uang, kehilangan tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka merencanakan dan proses perencanaan itu memang memerlukan biaya yang cukup banyak. Kemudian perencanaannya mempunyai hambatan psikologis. Hambatan psikologis itu seperti misalnya, dapatkah tujuan tercapai? Ya ada rasa ragu-ragu, ya. Bagaimana mengelola masyarakat sasaran? Ya, itu yang sering terjadi, ya hambatan psikologis ya. Kemudian misalnya sebuah budaya masyarakat yang sudah terbentuk ya, bagaimana kita mengubahnya? Ada rasa ragu-ragu, ya itu adalah hambatan psikologis. Kemudian perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Kadangkala karena sebuah perencanaan yang tidak fleksibel menyebabkan anggota-anggota dalam organisasi menjadi tidak berani melakukan inisiatif, tidak berani melangkah yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, ya. Misalnya situasi sudah berubah, tidak sesuai, tidak sama seperti saat direncanakan suatu kegiatan, tetapi pelaksana tidak berani melangkah ya karena takut salah, tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, ini karena itu perencanaan dianggap menghambat timbulnya inisiatif dari anggota organisasi. Nah, kemudian perencanaan menyebabkan terhambatnya tindakan yang perlu diambil. Nah, tadi karena tidak berani mengambil inisiatif sehingga pelaksana di lapangan eh, tidak berani mengambil inisiatif untuk mengkoreksi tindakan, ya akibatnya maka terhambat tindakan yang seharusnya diambil menjadi terhambat. Nah, itu adalah kerugian dari perencanaan. Nah, tentu tadi Anda juga bisa melihat bahwa tetap selalu ada perlunya juga perencanaan yang fleksibel ternyata, ya. Nah, dalam manajemen perlu Anda ingat, human is main, ya. Manusia adalah yang paling pokok dalam manajemen, ya. Hargai manusia. Treat human as human, ya. Perlakukan manusia, layani manusia sebagaimana manusia adanya. Ya, dalam dunia manajemen itu juga diajarkan untuk menghargai manusia, siapapun itu. Ya, nah ini adalah ilustrasi tentang suasana pedesaan. Ya, kalau kita ingin tenang, ya ada sungai yang mengalir. Ya, saya suka pemandangan ini. Dan seperti yang kalian ketahui, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat dekat dengan suasana pedesaan seperti ini. Ya. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita hari ini, maka jangan lupa untuk membaca modul, ya, dan jangan juga lupa untuk membaca literatur lain atau sumber-sumber lain yang terkait dengan kuliah kita kali ini. Nah, saya harapkan kalian mendapat manfaat dari perkuliahan kita hari ini. Yang saya sampaikan memang hanya pokok-pokoknya saja, tetapi saya tidak ragu ya untuk menerima kalian kalau kalian ingin berdiskusi melalui WhatsApp atau mungkin mau melalui telepon atau melalui Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.